Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang validasi metode penetapan kadar metformin dalam plasma darah yang diberikan bersamaan dengan pemberian sari buah pare secara kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Di sini saya Pipim Belvajanira dengan NIM 2022042093 dengan rekan saya. Tefrina Nurwidianingrum dengan NIM 2022042086. Dengan saya sendiri, Dian Lady Syabila dengan NIM 2022042024. Di sini materi yang pertama akan dijelaskan oleh Seprina. Pada Seprina dipersilakan. Metformin sebagai diabetes mellitus dapat menurunkan resistensi insulin di hati dan otot, menurunkan absorpsi glukosa di dalam usus. Pare berfungsi untuk antidiabetik, anti kanker, antiinflamasi, antivirus, dan efek penurunan kolesterol. Mengandung senyawa fenolik berfungsi sebagai antioksidan dan antimutagen. Sebagai obat antidiabetik, mengandung senyawa triterpen, protein, steroid, alkaloid, lipid, dan senyawa fenolik. Metode penelitian kali ini menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi. Adapun kelebihan yang dimiliki yaitu kecepatan waktu analisis, daya pisahnya baik dan selektif, kepekaan yang tinggi, kolam dapat digunakan kembali. Next. Alat-alat yang digunakan yaitu blender, penyaring, pH indikator, timbangan analitik, sentrifugator, vortex, pipet mikro, spektrofotometri UV-Vis, KCKT, dan alat-alat gelas. Adapun bahan yang digunakan yaitu sari buah pare, aquabides, sodium desil sulfat, metformin, glibenclamid, buffer fosfat 0,05 m, pH 6,8, natrium hidroksida 0,2 N, metanol, asetonitril, dan plasma darah manusia. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, ambil air sari buah pare, buat larutan air SDS pH 3 dan larutan seri glibenclamid dan metformin, optimalisasi ekstrak plasma, dan lakukan analisis KCKT dan uji spesifikasi. Nah, adapun hasil dan pembahasan dibahas dalam beberapa gambar kurva. Ini kurva pertama. Kurva pertama ini analisis panjang gelombang maksimum metformin dan glibenclamid dalam pelarut metanol. Yang garis merah ini, garis merah itu yang glibenclamid, sedangkan garis hitam itu metformin. Nah, dari dua senyawa itu dideteksi lagi lah satu titik, yaitu titik potong pada panjang gelombang 226 nanometer dan dapat dihasilkan oleh data tersebut. Datanya, nah dari analisis panjang gelombang tadi didapatkanlah data ini. Selanjutnya ada gambar kedua. Nah, gambar kedua ini adalah hasil validasi metode analisisnya dalam pemilihan fase gerak metanol aya 6:4 didapatkan hasil 1 mili atau yang garis yang warna merah ini yang sesuai dengan parameter. Karena kalau dari datanya sendiri, boleh ke data. Kalau datanya sendiri yang garis warna merah atau 1 mili per menit itu sesuai dengan parameter. Dapat dilihat dari waktu retensinya. Retensinya itu pas, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Kalau yang
retensi metforminnya ini terlalu cepat. Sedangkan kalau yang 1,2 retensinya terlalu lambat. Jadi kita memilih yang sesuai itu adalah yang 1 mili yaitu 8,12. Sedangkan glibenclamid 20,37. Lanjut. Nah, dari gambar ketiga ini tidak ada data yang signifikan. Tidak ada datanya di jurnal ya. Tapi dapat disimpulkan dari gambar di sini, garis yang B konsentrasinya tidak dapat terbaca karena puncaknya terlalu lebar. Sehingga kan kalau dilihat dengan jelas, itu tidak terbaca kan di mananya pas titiknya. Nah, yang B ini puncak glibenclamid. Jadi puncak glibenclamid itu tidak terlalu terbaca. Beda dengan yang puncak metformin. Dia terbaca tapi hanya sedikit karena dia juga lebih lebar daripada yang puncak yang sebelumnya. Pada gambar 2. Oke. Adapun gambar 4. Untuk gambar 4 ini kurva kalibrasi metformin dan glibenclamid dalam plasma darah manusia secara in vitro didapatkan nilai Y-nya sekian dengan nilai R-nya hampir mendekati 1. Hampir mendekati 1 itu berarti tandanya nilai R-nya baik. Datanya sangat bagus untuk kita pakai. Nah, dari data ini juga didapatkan nilai LOD sebesar 0,24 ppm dan LOQ sebesar 0,8 ppm. Dan juga didapatkan konsentrasi, itu ada konsentrasi sedang, konsentrasi rendah, dan konsentrasi tinggi. Konsentrasi rendahnya itu 0,24 ppm, konsentrasi sedangnya itu 0,8 ppm, dan konsentrasi tingginya itu 3 ppm. Konsentrasi rendah sampai tinggi ini dipakai untuk data selanjutnya, yang untuk di tabel selanjutnya. Lanjut. Next. Nah, ini adalah data uji spesifikasi campuran metformin dan glibenclamid dalam matriks plasma Saripare. Ini ya dulu, apa namanya? Nah, ini adalah gambar kurvanya. Gambar kurvanya. Didapatkanlah datanya. Nah, dari data ini didapatkan hasil persen uji perolehan kembali itu lebih dari 200, yang artinya tidak memenuhi syarat, karena syaratnya itu antara 80 sampai 120%. Kalau 200 kan berarti tidak memenuhi syarat. Paling kecil di sini datanya itu 263. 263 kan jauh banget kan dari 120, berarti itu UPK atau persen uji perolehan kembali itu tidak memenuhi syarat. Berbeda lagi dari hasil uji persepsi koefisiennya itu memenuhi syarat karena tidak lebih dari 20. Sedangkan di sini kan paling besar kan 19, jadi tidak lebih kan dari 20. Nah, dari data di sini didapatkan juga kesimpulan kesimpulannya hasil uji akurasi tidak memenuhi syarat karena lebih dari 120. Dan hasil persepsi koefisiennya memenuhi syarat karena lebih dari 20%. Tidak lebih dari 20%. Next. Nah, di sini ada informasi dari jurnal. Itu penulisnya ada Armon Fernando, Nufika Kurnia Putri, dan Hayul Fadli.
Dan ini ada edisi halaman tahun jurnal DOI dan homepage. Homepage ini bisa dicari jurnalnya, kami mendapatkan jurnal dari homepage ini. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Cep, matiin. Selesai kan? Udah ya. Oke, selesai. Kirim. Cep, lu yang mau ngedit apa gua? Lu aja. Ya udah kirim ya. Kirim ya. Kirim kayak kemarin aja, kayak apa, file apa, dokumen.